Mungkin kalau bisa aku tunjuk salah satu dari teman-teman, mungkin ada yang tahu nggak sih apa sih manfaat kita investasi sejak ini? Mungkin Marcel membernya di Jakarta, apa Marcel? Manfaat investasi sejak dini. Karena pengetahuan saya masih sedikit jadi yang pertama saya manfaat dari investasi adalah bisa mendapat penghasilan, bisa apa ya menghadapi inflasi juga. Menghadapi inflasi. Oke, mungkin Marcel udah coba investasi dengan nilai besar ya sampai berpengaruh terhadap inflasi. Tapi kalau mungkin bisa aku sebutin, yang pertama investasi itu bisa memberikan manfaat untuk kita terhindar dari boros gitu ya. Terus juga kita jadi memiliki pemasukan lebih dan juga dana darurat, dan juga kita bisa menyisihkan dana yang kita miliki, pemasukan yang kita miliki untuk hal-hal yang lebih beneficial ke depannya. Nah, selain materi investasi yang hari ini akan kita bahas bareng-bareng, kita juga akan bahas mengenai financial planning. Financial planning itu sendiri apa? Jadi basically sesuai namanya aja ya, planning pemasukan kita, budgeting yang kita miliki gitu. Mungkin teman-teman di sini mahasiswa udah mulai nyentuh dunia karir gitu ya, udah mulai memiliki pemasukan sendiri, udah nggak mengandalkan orang tua lagi gitu. Nah, dengan teman-teman memiliki pemasukan sendiri, situlah teman-teman harus mengerti apa sih pentingnya dari kita memiliki skill financial planning gitu. Karena kalau teman-teman mahasiswa di sini sekalian throwback ke masa-masa dulu, mungkin sering jadi panitia gitu yang penelitian suatu acara. Di situ kan ada yang namanya rancangan anggaran. Nah, mungkin selama ini teman-teman bikin rancangan anggaran untuk suatu acara. Tapi dalam di hari ini kita akan bahas gimana caranya teman-teman merancang anggaran untuk kehidupan teman-teman sendiri gitu, yang mana lebih sulit lah ya karena tanggung jawabnya lebih besar juga gitu. Mungkin selain itu fungsi dari financial planning juga kita bisa membantu kita untuk merealisasikan tujuan dari keuangan kita dan juga belajar budgeting atau menyusun anggaran. Nah, dari penyusunan anggaran tersebut kita bisa tuh bikin rencana investasi seperti itu. Dan hari ini sudah hadir pembicara kita, ada Pak Willy selaku Certified Financial Planning. Jadi dari Pak Willy yang akan menyampaikan materi hari ini kepada Pak Willy. Waktu dan tempat silakan. Oh, oke, boleh. Nanti. Oke, pagi teman-teman. Suara saya bisa dengarkan ya? Kedengaran. Saya izin kalau Bapak sekalian, soalnya lagi lumayan naik angkanya, saya agak umurnya juga gitu. Oke, teman-teman, pagi ini saya pertama mau pilih teman-teman dari Audi juga. Saya thank you dulu ke teman-teman yang hari ini datang. Investasiin waktu, investasiin jam tidur kalian kan biasanya masih jam-jam istirahat nih. Tapi kalian datang ke sini, kalian invest waktu untuk belajar lebih. Balik lagi kayak tadi dijelasin investasi. Ini kita ngomongin soal uang. Tadi kan Marcel ya sempat ngomong ya. Investasi itu berhubungan dengan mengalahkan inflasi uang gitu kan. Sebenarnya investasi itu banyak. Jadi kita ngomong kali ini tuh investasi untuk leher ke atas, investasi isi kepala. Dan itu adalah investasi yang cuannya paling gede loh sebenarnya. Nah, jadi hari ini aku ajak teman-teman untuk belajar sedikit tentang materi mengenai dan mungkin teman-teman bisa akses materinya di grup ada, dan juga link Zoom untuk Pak Willy coret-coret yang bisa dilihat sama teman-teman di sini. Ini hanya untuk perantara kita aja ya, perantara materinya. sebentar, sorry. Oke. Share screen-nya udah kelihatan belum di handphone kalian? Sudah Pak. Udah? Oke. Sorry ya karena ini di sini kita nggak pakai proyektor, jadi kita pakai teknologi yang ada, semi online, semi offline gitu. Jadi dengernya tetap di sini, lihatnya boleh langsung di sini. Jadi saya akan coret-coret nanti di sini juga banyak kan beberapa. Oke. Perkenalan diri dulu, nama saya Willy. Kenapa saya taruh gelarnya lumayan panjang? Karena kalau nama saya dong singkat banget. 5 kata doang gitu, 5 huruf doang. Kan jadinya pendek ya, slide-nya jadi nggak enak gitu, nanti kelihatannya jadi nggak estetik. Nah, sorry, itu boleh dimatiin nggak speakernya? Ini masuk ya? Oke, nah lanjut lagi.
Saya Willy, saya aktif dan berpengalaman di dunia finansial kurang lebih 6 tahun, masih ongoing sampai sekarang saya masih aktif. Saya tuh terfokus di keuangan untuk proteksi dan single field service planner. Single field service planner itu apa sih? Ini perencanaan keuangan untuk membantu teman-teman achieve suatu goal tertentu. Jadi ada nih financial planning yang sifatnya full. Jadi kalau teman-teman masuk, mau dari teman-teman mulai kerja sampai teman-teman pensiun disiapin. Nah, kalau aku lebih expertise untuk di bagian mencapai suatu target tertentu. Nah, di sini goal aku sendiri menjadi financial counselor. Financial counselor itu maksudnya apa sih? Financial counselor itu tuh maksudnya menggabungkan ilmu finansial yang aku pelajari sekarang, yang lagi aku dalamin lagi dengan basic aku. Basic aku psikologi. Jadi kita nggak memungkiri ya, banyak orang, berapa sih di antara kita yang nggak pernah stres karena uang? Ada nggak yang nggak pernah stres karena uang? Even contoh kasar kata ya, even crazy rich sekalipun mereka pernah lo stres sama uang. Jadi di sini saya akan bantu teman-teman handling stres karena uang, bukan cuma handling uangnya aja, tapi stresnya juga gitu. Nah, background saya lagi lanjut, saya lulus psikologi strata 1 Universitas Tarumanegara. Lulus dari psikologi saya ambil sertifikat grafologi analisis. Sedikit grafologi analisis itu mempelajari analisa tulisan tangan, tanda tangan. Terus lanjut mendapatkan sertifikasi Certified Life Insurance, lulus ujian, melanjutkan lagi ke CFP, Certified Financial Planner, yang hari ini akan aku sharing ke teman-teman juga. Dan yang paling terakhir di tahun ini sertifikat untuk pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan. Nah, lanjut ke slide ketiganya. Goal hari ini apa sih yang mau aku sharing ke teman-teman? Apa sih target yang aku harapkan dari teman-teman bisa capai hari ini? Itu yang paling pertama adalah paham konsep dasar financial planning. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu untuk mendalam ya, nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi. Tapi kan kita harus mulai dulu nih dari foundationnya, dari yang paling basicnya gitu. Lanjut ke menetapkan tujuan finansial serta cara mencapai tujuan finansial. Baru ke memahami konsep investasi dan instrumen-instrumen investasi. Dan yang keempat itu memahami cara memilih investasi sesuai dengan kebutuhan dan profilnya masing-masing. Nah, financial planning itu apa sih? Financial planning itu secara sederhana kita bisa bilang proses untuk mencapai tujuan keuangan yang terencana dan terintegrasi. Jadi ada satu tujuan, ada satu manajemen keuangan yang terencana dan terintegrasi. Kuncinya tuh di situ. Nah, di financial planning ini ada 4 pilar yang paling dasar, yaitu wealth protection, menjaga kekayaan, wealth accumulation, menambah kekayaan, wealth consumption, memakai kekayaan. Jadi punya duit mau pakai aja jadi carain. Orang kaya memang aneh memang sih habitnya. Jadi yang keempat itu adalah wealth distribution atau membagikan kekayaan, menurunkan kekayaan. Itu juga perlu direncanain. Untuk hari ini kita akan lebih fokus di wealth protection dan wealth distribution dan wealth accumulation. Di dua bagian ini dulu. Oke. Untuk manfaat financial planning sendiri, manfaat sederhananya adalah kita bisa mencapai keberhasilan finansial. Keberhasilan finansial itu kayak apa sih? Teman-teman di sini, aku tanya dulu, siapa yang nggak punya goal untuk mencapai sesuatu? Pengen beli sesuatu at minimum, ada nggak? Ayo, dijawab dulu, pengen beli apa? Siapa namanya? Sorry, kenalan dulu dong. Indri. Indri pengen ada goal nggak, tujuan finansialnya pengen beli apa gitu? Paling deket deh. Pengen beli rumah, oke. Nah, ini disinilah pentingnya financial planning. Jadi keinginan Indri untuk beli rumah itu kita bisa breakdown gimana kita capai itu. Dan itu penting banget karena banyak orang tuh kayak nggak ngeh satu goal itu kita mau pengen beli barang. Sesimpel mungkin kalau cowok-cowok pengen beli komputer, pengen beli laptop, pengen beli konsol berapa puluh juta, kadang kita nggak planning. Ya kita cuma mikir tabung aja. Sebenarnya itu bisa direncanain. Kalau mencapai puluhan juta, mungkin kita bisa nabung nih. Tapi kalau mencapai kayak rumah yang sifatnya miliaran, ada strateginya lagi. Nah, inilah penting financial planning masuk. Selanjutnya adalah untuk mencapai keamanan finansial. Keamanan finansial itu apa sih? Tadi kita udah punya goal, mau beli rumah. Ada kendala, ternyata pas kita lagi mau beli rumah, kita udah nabung, terjadi sesuatu resiko yang kita tidak harapkan. Contoh mungkin kehilangan pekerjaan. Nah, financial planning ini membantu biar hal itu tetap tercapai. Jadi ketika terjadi resiko pun, goal itu tetap bisa jalan, kebutuhan bisa terpenuhi, keinginan tetap tercapai.
Terus menambah kekayaan tentu aja, masa udah ribet-ribet ngitungin duit, udah ribet-ribet nabung, udah ribet-ribet investasi, aset nggak nambah. Nah yang keempat ini adalah kebahagiaan finansial. Jadi kalau kita udah kebahagiaan ini di sini kan luas ya. Jadi saya mendefinisikan kebahagiaan itu gimana sih? Kalau kita punya kebutuhan tercapai, kita punya keinginan terpenuhi. Jadi semuanya penuh nih, nggak ada kekurangan lagi. Itulah kita bisa capai kebahagiaan finansial. Nah di bagian selanjutnya, sebelum kita melakukan perencanaan keuangan, kita harus tahu dulu financial life stage kita itu di mana sih. Financial life stage itu tuh apa? Financial life stage itu adalah perkembangan keuangan kita, perkembangan ekonomi kita berbanding dengan sejalan dengan peran sosial kita. Nih, ini dibagi dalam 3 stage ya, yaitu single first jobber. Mungkin teman-teman di sini lebih relate dengan posisi single first jobber ya. Rata-rata usia berapa di sini, sorry teman-teman? 17. Sekali luar biasa. 20 sampai 22 kurang lebih ya. Oh berarti benar-benar lagi ujung kuliah ya, semester akhir. Oke. Nah that's why di sini tuh kita akan lebih banyak fokus di tahap yang pertama dan kedua aja ya kalau gitu ya. Di bagian single first jobber sama marriage and family. Marriage and family juga akan terlalu dalam sih karena kan kenapa? Tapi teman-teman tetap perlu tahu marriage and family karena kan one day teman-teman akan kesana. Untuk mempersiapkan itu juga penting. Tapi di sini akan ditekanin untuk pembahasan di single first jobber dulu. Single first jobber itu karakteristiknya gimana sih? Nah, dimulainya di usia 20-an awal kayak teman-teman sekarang lagi baru mau membangun karir, baru mulai untuk punya perencanaan keuangan. Nah, lanjut habis itu di marriage and family, ini tahap berkeluarga rata-rata di usia 25 ke atas. Nah, di sini tuh kalau orang-orang kerja kantor, orang-orang punya usaha, ini tuh lagi di puncak karir. Pendapatan lagi tinggi-tingginya. Kalau suami sama istri sama-sama kerja, satu dulu gaji 10 juta, sekarang dua-duanya jadi 20 juta gitu. Ini lagi tinggi-tingginya di sini. Nah, untuk retirement sendiri kita nggak terlalu baik bahas karena masih jauh ya teman-teman. Retirement kerja masuk bener-bener full aja belum, udah kita ngomongin pensiun kejauhan gitu kalau ngomongin. Nah, ini kita masuk ke tahapan selanjutnya, bagian single first jobber. Ini aku langsung tanya ke teman-teman deh. Teman-teman di sini udah ada yang kerja belum? Ayo angkat tangannya nggak apa-apa. Gimana rasanya bukan duit? Apa ya? Lot of tanggung jawab sih. Lot of responsibility luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tapi bebas nggak rasanya pegang duit? Dari sebelumnya mungkin uang jajan atau apa, kalau sekarang kerja dapat duit sendiri. Bebas tapi jadi harus nge-planning sih kayaknya. Nah betul. Soalnya nggak bakalan dikasih uang lagi. Itu sih, jadi orang-orang tahap baru awal mulai kerja itu wajar banget ngerasain itu. Aku pun pribadi ngerasain itu pertama kali kerja. Jadi pas dapat gaji tuh kayak enak ya, dapat duit nih, mau belanja apa enak nih, tinggal spend gitu. Yang penting paling simple deh, kita pasti ngomong yang penting gaji gue masih bisa gue tabung. Yang penting masih ada uang bisa gue pulang nih. Tapi hidup fun harus jalan dong, masa gue udah kerja setengah mati gak ada funnya gitu kan. Nah, itu adalah adaptasi pertama, pelajaran pertama financial planning. Kita mulai untuk manage keuangan kita sesuai dengan apa yang kita dapat dan apa yang mau kita pakai gitu. Jadi yang kita pakai itu kita masih berputar di saving, tabungan, habis itu indulgence, happy, senang-senang. Nah di situ kita baru mulai dengan balance manner. Yang penting kalau ada yang ditabung, ada yang dipakai, ada yang ditabung, ada yang dipakai, kita cuma mikir kayak gitu. Nah kita juga adaptasi pertama rasanya bebas keuangan. Jadi kalau kita ngomongin soal financial planning, kita mulai dengan rasa bebas, kita akhiri dengan rasa bebas juga. Jadi jangan sampai kita mulai udah seneng nih megang duit, ada rasa bebas, tapi semakin berjalan kita semakin terikat dengan uang. Di sini financial planning berperannya untuk itu. Nah, lanjut lagi di tahapan kayak ini, teman-teman tuh masih baru, jadi masih tahap asik kuliah kan, masih banyak belajar gitu-gitu kan. Jadi penting untuk teman-teman belajar hal baru, belajar soal keuangan. Karena begitu teman-teman jalan di dunia kerja, ada beberapa teman-teman yang aku temuin ya di dunia profesional, even di dunia keuangan sekalipun, once mereka jadi dunia kerja, mereka mau belajar hal baru tuh susah. Even itu investasi, bahkan untuk investasi sekalipun, yang kita ngomong itu kan dekat ya sama industri kita. Itu nggak gampang buat mereka belajar hal baru itu. That's why penting buat teman-teman di usia sekarang, mulai untuk untuk cari tahu, belajar untuk nambah financial knowledge, dan mulai bangun wealth protection. Wealth protection itu seperti apa sih membangunnya?
simpelnya di usia segini teman-teman tuh harus udah mulai mikir gimana sih untuk punya emergency fund, punya proteksi-proteksi aset, punya proteksi-proteksi asuransi gitu. Nah itu udah harus mulai masuk. Dan di sini juga dikasih tahu buat teman-teman yang udah kerja atau yang akan kerja nanti, teaser sedikit ya, namanya kerja ya. Masuk jam 8 pulang jam 5, betul? Kadang kalau lembur-lembur sampai jam 7. Ya kalau banyak kerjaan kita bisa jam 10. Terus let's say dapat gaji 10 juta, oke? Udah banyak loh. Kita kerja kayak gitu, amin kan? Terus sampai rumah gajian tanggal 25, happy dong. Terus udah nih 8 juta gitu kita tabung, kita taruh di bank. Dia tidur di bank, dia istirahat di bank. Jadi sebenarnya kita hamba uang atau bukan? Kita ngabisin waktu untuk cari uang itu, tapi habis itu uangnya itu diem. Nah di sini tuh kita harus mulai belajar untuk biar uang itu nggak diem, biar uang itu kerja sama kita, kerja sama kita. Yang nyari uang bukan gue sendiri, tapi uang gue juga harus bisa nyari uang. Dan soalnya di usia ini penting untuk kita mulai itu. Karena apa? Teman-teman juga di usia seperti ini, kalian punya income power itu masih besar banget. Kalian masih punya potensi untuk dapetin income lebih besar lagi dengan tanggungan yang lebih rendah, dengan resiko yang lebih kecil. Ibaratnya gini, kalau kalian teman-teman buka usaha, let's say keluarin 50 juta patungan berlima, berenam, 50 juta keluar. Terus ternyata amit-amit usahanya nggak terlalu oke nih, teman-teman harus loss 30 juta. Tapi teman-teman kan lagi kerja, tinggal nabung sedikit, taruh lagi berapa bulan, uangnya balik. Dan pas teman-teman tidak profit pas buka usaha, di belakang nggak ada istri yang harus dikasih makan, nggak ada suami yang tetap berjalan, popok sama susu nggak harus dibeli. Jadi di usia segini penting banget buat teman-teman tuh belajar untuk generate income lebih, belajar untuk ambil resiko. Karena di sini adalah posisi di mana kalian income-nya besar, income power-nya besar, resikonya minim. Nah, lanjut di tahapan selanjutnya di marriage and family. Ini tahapan ini udah masuk ke tahapan wealth accumulation dan wealth consumption. Yang tadi sempat dibahas, kenapa sih di sini enak buat wealth accumulation? Dua-duanya double income, besar nih jadinya nih. Tapi di sini juga komitmennya besar, resikonya besar. Udah punya anak, punya istri, ada yang harus diurus, ada yang harus di-maintain. Nah, itu menjadi resiko yang besar ketika berjalan. Jadinya tuh di sini boleh penghasilannya besar, boleh pendapatannya besar, tapi komitmen keuangannya pun juga besar. Nah, di sini penting banget untuk kita maintain resiko-resiko itu. Penting untuk kita investasi ke pendidikan anak, untuk investasi ke kita pensiun. Jadi, tapi di sini kan teman-teman belum terlalu relate, aku nggak terlalu banyak bahas. Oke, lanjut lagi ke retirement. Retirement ini juga hanya membahas, hanya ngasih tahu untuk perencana pensiun, perencanaan waris. Ini teaser aja sedikit, mungkin kalau buat teman-teman nanti tertarik untuk cari tahu lebih dalam, hukum waris atau perencanaan waris itu nggak kayak kita nonton di film-film. Tinggal bikin surat wasiat, oh kalau saya meninggal saya mau kasih ke A segini, ke B segini, ke C segini. Nggak segampang itu. Nggak kayak film-film, dan itu biayanya mahal. That's why penting untuk kalau teman-teman sudah mulai kerja, sudah masuk ke puncak karir, siapin perencanaan waris itu penting banget. Dan itu by the time harus berjalan terus karena dokumennya sangat ribet. Sempat kemarin itu ngebantuin orang ngurusin kepengurusan waris, ngecekin dokumennya aja nggak habis-habis. Padahal bukannya ngomong kasar ya, bukannya merendahkan atau gimana ya, bukannya level crazy rich, level menengah ke atas, itu ngurusin dokumen aja nggak pelan-pelan, belum lagi sama ribut-ributnya. Jadi itu teman-teman harus mulai siapin kalau misalnya udah agak ada berpikir ke situ. Oke? Nah, ini masuk ke tahapan selanjutnya yaitu menetapkan financial goal. Ini yang something yang teman-teman harus pelajarin hari ini. Mulainya simple. Ini umum banget kok, smart goal. Kalau teman-teman sering dengar smart goal itu apa sih? Ini mungkin aku reverse sedikit aja. Smart goal itu adalah membuat goal yang spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time related. Goal yang seperti apa sih yang kayak begitu? Nih, spesifik itu apakah goal ini bisa dicapai? Apa sih yang mau kita capai gitu dari goal ini? Contoh tadi ini mau beli rumah kan? Rumah harganya berapa? Sudah ada ide belum kira-kira? 10M. Nah, oke. Bagus. Nah, itu adalah goal yang spesifik. Kalau tadi jadi cuma ngomong, gue mau beli rumah banyak, rumah 1x1 100 juta sampai rumah 10M pun ada gitu. Nah, kita harus bikin goal itu jadi spesifik.
enaknya di keuangan goal itu sangat spesifik karena angka kan udah di situ aja, nggak main kemana-mana gitu. Kalau kita ngomong secara karir, gue mau bikin smart goal, gue mau jadi manajer 3 tahun lagi, kita pun nggak tahu step by step jadi manajer itu seperti apa. Sedangkan kalau di keuangan angka itu jelas. Nah, masuk tadi measurable yang kayak tadi 10M harga rumahnya, bisa nggak sih gue ukur? Apa sih sub goalnya? Apa sih goal kecilnya untuk gue capai 10M itu? Untuk kita capai 10M itu, nah itu di bagian measurable. Habis itu achievable, mungkin nggak kita capai itu. Kalau itu memungkinkannya dasarnya apa? Contoh misalnya Indri bilang, oh gue mau beli rumah 10M. Oke, penghasilan gue setahun ini berapa ya? Oh penghasilan gue 100 juta per tahun atau 200 juta per tahun. Oh aman, bisa begitu. Nah itu selanjutnya adalah realistik. Jadi setelah kita punya datanya, setelah kita punya goal yang spesifik, goal yang terukur, goal yang kita hitung bisa di-achieve, realistik nggak sih kita capai itu? Realistis nggak? Kalau nggak realistis, berhenti, ngapain gitu. Dan yang terakhir ini adalah time related. Time related itu apa? Once kita punya goal, kita harus set juga kapan goal itu tercapai, kapan goal itu bisa dicapai gitu. Nah, di slide selanjutnya ini contoh. Yang kayak tadi contohnya ini kan rumah 10M, kalau apa ambil contoh rumah 1M. Rumah 1M, penghasilannya berapa? Penghasilan dia setiap tahun dia harus tabung 50-100 juta untuk capai rumah 1M. Mungkin nggak sih dia nabung itu? Mungkin nggak sih dia achieve sub goal itu, goal kecil itu? Mungkin. Kenapa? Karena penghasilan dia per tahun 200 juta. Oke? Terus berarti apa memungkinkan? Yes. Nah, mau belinya kapan? Dia mau beli 10 tahun lagi. Dia mau beli 10 tahun lagi, sesimpel itu aja. Jadi teman-teman pulang dari sini, kalau pengen bikin perencanaan, bikin seperti itu. Bikin dengan spesifik, dengan measurable, dengan achievable, realistic, dan timetable. Ada time-nya, ada time related, sorry. Jadi ada waktu yang teman-teman harus set of time di mana teman-teman harus capai itu. Nah, kalau sudah punya goal, berarti selanjutnya adalah gimana kita mulainya kan. Kenapa sih kita tetap harus setting goal dulu sebelum kita mulai? Karena ketika kita setting goal, banyak yang kita bisa pelajarin. Ketika kita setting goal, banyak yang kita bisa cari tahu lagi lebih. Seminimalnya adalah resiko kita sama potensi yang akan kita capai. Itu semua datang dari goal yang kita bikin. Jadi once sudah ada goal, kita baru bisa bangun mulai yang lain. Nah, tahapan selanjutnya itu apa? Mengumpulkan data dan analisa data. Ini simple. Data apa sih? Otomatis data keuangan, karena kita di sini bicara keuangan. Tapi pertanyaannya, data keuangan apa? Data keuangan siapa? Kalau misalnya teman-teman ada yang investasi di saham, investasi untuk reksadana gitu-gitu, kita pelajarin kan laporan keuangannya. Ribet. Nah, kalau financial planning, simple. Yang kita analisa, yang kita pelajari adalah laporan keuangan diri kita sendiri. Di mana setiap hari kita pakai, setiap hari kita ada jelas. Jadi kita cukup bikin di situ. Kelemahannya satu, karena itu simple, kita suka ngabain gitu. Kita suka nggak ngeh hal-hal seperti itu. Di sini kita cuma butuh sebenarnya 2 catatan, yaitu cash flow statement, laporan arus kas. Kalau teman-teman yang mungkin masih uang jajan atau belum punya penghasilan, atau yang sudah punya penghasilan, uang kas, laporan arus kas, uang masuk, uang keluar. Kalau pas mungkin dulu, nggak tahu sih sekarang masih ada nggak pas kalian sekolah tuh pelajaran akuntansi dulu. Kalau teman-teman di ekonomi kan teman-teman familiar dengan itu juga kan. Sesimpel itu aja. Arus kas kita tuh nggak kayak arus kas perusahaan. Belum sampai sebesar itu. Ada beberapa orang yang sudah sebesar itu, tapi mostly even sebesar itu pun mereka rampingin kok biasanya. Karena semakin ramping itu semakin mudah di tracking. Orang kaya, habit orang kaya adalah mereka suka tracking segala hal. Even itu di bisnis mereka. Jadi apalagi ke diri mereka harus bikin itu simple. Baru nanti sesudah itu kita masuk namanya balance statement. Balance ini neraca simpelnya. Jadi teman-teman bisa tahu nih asetnya berapa, utang teman-teman berapa, kalian harus catat juga. Kadang ya itu hal-hal simpel kayak begini kita nggak ngeh. Kebiasaan kayak ya udah aja. Jadi kita nggak ngeh hal-hal begini. Dari 2 hal ini, dari cash flow statement tambah balance sheet, kita tuh bisa ngelakuin yang namanya financial check up. Kita bisa cek kesehatan keuangan kita. Kita bisa cek apakah sebenarnya keuangan kita itu cocok nggak sih, suitable nggak sih untuk kita mencapai goal itu, atau ada yang harus kita benerin nih sebelum kita menuju goal tersebut. Nah ini di slide selanjutnya
Ini adalah contoh cash flow statement. Jadi kalau teman-teman mau bikin cash flow statement, bikin aja sesimpel ini. Arus kas masuk, arus kas keluar. Nah, arus kas masuk, misalnya contoh arus kas masuk 1000, arus kas keluar 900. Berarti total arus kas 1000, total kas keluar 900, net cash flow itu adalah cash flow bersih. Jadi setelah income dikurangi outcome-nya berapa, itu adalah tiap bulan kalian ada uang yang bisa kalian pakai, ada uang yang bisa kalian kelola. Jadi 100 gitu contohnya ya. Nah, kadang tuh ada orang suka nggak ngeh. Yang paling lucu tuh kayak begitu tuh. Gaji 10 juta, nabungnya 3 juta doang. Pas dicek, dia tulis nih arus kas keluarnya, bayar tagihan, bayar ini, bayar itu cuma 6 juta. Berarti ada 1 juta kan dia bocor halus sebenarnya. Nah, hal-hal kayak begitu, itu kadang kita nggak ngeh. Dan itu yang jadi bikin keuangan kita itu, kalau kita ngomong kayak JIR ya, yang semua harus nyambung, ada JIR yang nyangkut. Dan kebiasaan kecil 1 juta itu yang hilang, itu kadang yang karena kita tidak ngeh itu jadi lubang besar. Dan soalnya penting nih untuk kita cek dulu statement cash flow statement kita, arus kas kita gitu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh balance statement, aset liquid, aset investasi, aset pribadi. Mungkin teman-teman bisa catat aja. Untuk aku bantu jelasin sedikit, aset liquid itu apa sih? Aset liquid itu adalah aset yang sifatnya bisa kalian pakai kapanpun. Jadi kalau misalnya kalian butuh, kalian tinggal ambil. Contoh, yang kesini bawa mobil atau bawa motor, datang mau ngisi bensin, kalian tinggal bayar, tinggal transfer. Contohnya kayak uang, paling simpel kan uang di bank, uang deposito, itu semua aset liquid. Nah, aset investasi itu apa? Aset yang kalau kita mau pakai, kita harus jual dulu. Saham, reksadana, obligasi, itu adalah aset investasi. Rumah untuk beberapa orang adalah investasi. Kan nggak lucu dong kita mau ngisi bensin, bentar Pak saya jual saham saya dulu. Kalau nggak laku gimana gitu kan? Nah, itu yang membedakan aset liquid dan aset investasi. Yang ketiga itu aset pribadi adalah aset yang biasa kalian pakai untuk penggunaan sehari-hari. Kalau punya mobil, punya motor, rumah. Untuk hutang jangka pendek itu hutangnya di bawah 1 tahun durasinya. Kalian bisa masukin di situ. Hutang jangka panjang adalah hutangnya di atas 1 tahun. Karena ini keuangan pribadi biasanya lebih gampang. Kalau kita ngomong keuangan yang besar, UMKM, corporate, itu biasa mereka pukul ratanya itu 2 atau 3 tahun. Tapi kalau pribadi 1 tahunnya udah bagus kok sebenarnya. Jadi kita bisa tracking juga. Usually bunga yang utang-utang 1 tahun kalau untuk kita pribadi lebih kecil bunganya biasanya. Tapi tergantung balik lagi ya, tergantung dengan produk-produk kreditnya lagi. Terus di sini dihitung lagi total aset, total utang. Jadi nanti total asetnya berapa, total utangnya berapa dikurang. Itulah kekayaan bersih teman-teman. Jadi kalau orang suka ngomong tuh, kalau orang-orang usaha kan kita sering dengar ya kata-kata orang kaya banyak utang. Ya itu nggak salah, karena aset itu adalah utang plus ekuitas, utang plus modal. Itu benar. Tapi ketika ditanya kekayaan bersihnya, nah utang itu nggak dihitung. Utang adalah pengurang kekayaan bersih. Nah jadi teman-teman itu harus membesarkan kekayaan bersih kalian. Disinilah target kita untuk bikin financial planning, meningkatkan kekayaan bersih gitu. Nah ini untuk financial check up yang tadi dijelasin sedikit. Apa sih gunanya? Kita bisa cek cash flow management, balance sheet kita. Sesudah itu masuk ke financial ratio. Financial ratio itu kayak rasio-rasio keuangan, contoh kecukupan emergency fund kita, kecukupan uang aset liquid kita, kecukupan kecakapan investasi kita, berapa persen sih kita bisa investasi, berapa persen sih kita bisa nabung. Itu dicek dalam melalui financial check up. Dan untuk bank and saving management juga, berapa sih dari uang yang kita terima, pembayaran utang itu berapa persen, pembayaran tabungannya itu berapa persen, kita bisa cek dari situ. Baru nanti kita mulai untuk diversifikasi dan investasi. Lanjutnya adalah pengembangan perencanaan finansial. Ini simple, mungkin teman-teman udah biasa juga melihat financial pyramid ya, yang mulai dulu dari bawah, terus ke tengah, ke atas, lanjut lagi. Ini aku review sedikit aja ke teman-teman. Financial pyramid itu mulainya itu dari paling bawah. Level 1 itu kita mulai di cash flow management, dana darurat, manajemen utang. Level 2 itu kita mulai di manajemen proteksi untuk aset dan kebutuhan dasar. 2 tahap dasar ini umumnya untuk pembentukan keamanan finansial. Jadi kalau ibaratnya begini kita ngomong ya, kalau orang baru kita ngomong tahap perkembangan manusia ya kita pasti penuhin kebutuhan dasar dulu dong. Makan, minum, tidur, sandang, pangan, papan, itu harus terpenuhi dulu. Baru kita bisa cari yang lain, kebutuhan yang lain, kebutuhan tambahan lah gitu. Nah di tahapan ketiga kita baru masuk perencanaan keuangan mencapai target finansial.
tahapan keempat perencanaan hari tua, tahapan kelima untuk distribusi aset. Nah, kita nggak akan terlalu bahas, balik lagi kita nggak akan terlalu bahas di bagian keempat dan kelima yang tertinggi ini. Kita hanya akan bahas di 1, 2, dan 3. Jadi setengahnya kenyamanan finansial. Jadi make sure kalian aman, make sure kalian nyaman. Lanjut untuk di step 1. Ini kita pakai contoh ya, mungkin kalau teman-teman pernah melihat gedung besar dibangun nggak? Pernah kan? Atau mungkin teman-teman yang lagi punya rumah dibangun, biasa kan kita akan keruk dulu nih fondasinya. Semakin besar gedung yang mau dibangun, fondasi yang digali itu semakin dalam. Karena mereka perlu yang lebih kuat gitu. Nah, perencanaan keuangan kita juga kayak begitu. Semakin besar aset yang akan kita bangun, kita harus membuat fondasi lebih dalam. Enaknya apa? Kalau fondasi gedung sekali dibangun, nggak bisa dilepas. Mereka di setting 5 lantai, ya udah 5 lantai aja seumur hidup. Kalau keuangan kita bisa kapanpun bangun fondasi kita. Jadi semakin besar aset kita, fondasi kita pun harus semakin besar. Nah, fondasinya itu apa sih? Mulai dari cash flow management. Yang kayak tadi, teman-teman harus mulai cari dulu nih, mulai harus tahu nih, bocor halusnya di mana, kurang-kurang uangnya di mana nih. Kok nggak sesuai pendapatan gue sama yang gue tabung? Dari situ dulu. Baru lanjut ke tahapan selanjutnya adalah bangun emergency fund. Emergency fund atau dana darurat itu merubah kondisi krisis menjadi kondisi tidak nyaman. Contohnya kayak gimana? Kalau misalnya teman-teman nabung nih, simple ya, teman-teman kuliah, kerja bareng gitu, terus lanjut, oh gue mau beli PS5, harganya berapa? 20 juta. Udah nabung lumayan banyak, kerja terus, makannya nggak bener, jalan, tipes, 20 jutanya bayar rumah sakit. Jadinya PS5-nya nggak dapet, tipesnya dapet gitu, uangnya hilang. Nah, emergency fund ini ngebantu kita untuk maintain itu. Emergency fund itu jadi dari gaji kita, oh gue tabung deh berapa persen, nggak apa-apa, goal yang kita capai lebih lama. Tapi goal kita tidak terganggu ketika ada kondisi tidak menyenangkan. Nah, itu kalau kita kasih contoh lagi ya, kalau teman-teman bawa mobil, itu kan ada ban serep di standby di bawah. Nah, emergency fund itu kayak ban serep. Jadi kalau kita bawa mobil kita bannya pecah satu atau goyang nih, kita bisa ganti bannya. Dan kita masih bisa capai ke satu tujuan sebelum nanti kita perbaiki lagi ban yang rusak ini. Nah, jadi once emergency fund dipakai, kita harus tambah lagi emergency fund-nya. Dan emergency fund itu juga mengikuti income kita. Semakin besar income kita, semakin besar pengeluaran kita juga, semakin besar emergency fund yang kita butuh. Karena kan nggak mungkin dong kalau kalian punya mobil kayak Torton yang gede begitu, tapi ban serepnya ban serep Avanza. Konsepnya seperti itu. Nah, baru habis itu masuk ke manajemen hutang. Kenapa sih di sini manajemen hutang itu penting? Manajemen hutang itu bukan something yang tabu ya. Punya hutang itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu orang-orang Indonesia perlu membenahi mindset itu. Punya hutang itu bukan sesuatu yang memalukan. Punya hutang itu hal yang baik. Tapi kita harus tahu hutang itu untuk apa. Hutang yang baik itu seperti apa sih? Hutang usaha. Contoh, teman-teman ngambil pinjaman 300 juta atau 100 juta buat usaha yang teman-teman tahu potensi returnnya, yang teman-teman bisa taker nih potensi risikonya. Itu adalah hutang yang bagus. Hutang yang buruk itu apa? Hutang yang buruk itu kalau teman-teman ada yang suka beli gadget, nyicil, belum selesai, nyicil lagi. Itu faktanya banyak orang kayak begitu. Contoh yang terjadi sekarang itu peleter, baru selesai beli satu barang, beli lagi. Kebiasaan hutang itu tuh nggak bagus untuk keuangan kita. Tapi kita harus bisa ngebedain mana hutang yang bagus, mana hutang yang tidak bagus. Contoh kalau misalnya kayak teman-teman ngomong, tapi kan kredit card sama pay letter itu tidak ada bunganya. 12 bulan bunganya 0%. Coba 12 bulan bunganya 0%, tapi ada biaya administrasi 2,5%. Berarti sebenarnya bunganya berapa? 2,5% kan? Coba bayangin beli barang satu iPhone 10 juta bunganya 2,5%. Dia ngomong biaya administrasi. Emang adminnya dibayar segitu? Kagak juga kan? Berarti sebenarnya itu kan adalah profit untuk banknya, profit untuk penyedia jasa. Nah, hal-hal kecil kayak begitu kadang kita tuh suka miss. Itu penting untuk kita identifikasi juga, penting untuk kita manage hal-hal tersebut. Jadi sebelum kita bangun lebih besar, jangan sampai ada hutang yang kita harus bayar. Beresin dulu hutangnya. Mulai kalau misalnya simple, gimana sih cara beresinnya? Kadang kan orang suka bingung ya, kalau udah kena gulungan bunga itu kan membingungkan memang. Gimana sih cara beresinnya?
beresin dulu dari yang bunganya gede, itu bisa. Atau beresin dulu dari yang bunganya kecil tapi banyak. Jadi teman-teman tuh bangun psikologisnya dulu, bangun pemikirannya kalau gue tuh mampu bayar utang ini, gue tuh bisa bayar utang ini. Jadi kalian bayar yang kecil-kecil dulu, baru nanti menggulung ke yang besar. Itu bisa. Nah, di tahapan selanjutnya, ini bagian kedua, stage 2 itu adalah tahapan perlindungan aset. Jadi kalau balik lagi ke gedung tadi, kita habis bangun gedungnya, kita gali fondasinya, udah naruh di fondasinya ini. Selanjutnya kita bangun apa? Pilarnya kan. Kita taruh buminya besarnya kan, pilarnya itu. Pilar itu adalah proteksinya. Nah, sama kayak keuangan kita juga. Kita mau bangun aset yang besar, kita mau bangun gedung yang besar, kita harus ada pilar yang kuat. Pilar-pilar itu apa sih? Proteksi diri, proteksi aset. Aset paling besar diri kita itu apa? Diri kita sendiri kan. Kalau orang ngomong, oh aset paling besar gue mobil, rumah, dia punya rumah 2M, dia punya mobil 1M. Yang nyari rumah itu siapa? Yang punya mobil itu siapa? Diri kita sendiri kan. Berarti sebenarnya kapasitas kita itu 3M loh. Nah, kita harus untuk mulai proteksi itu, proteksi itu aset paling penting kita, yaitu diri kita sendiri. Mulainya itu gimana? Mulai proteksi diri, melindungi hal pasti dari ketidakpastian. Ini mungkin kesannya negatif banget ya, tapi namanya hidup itu orang suka ngomong hidup itu nggak ada yang pasti. Enggak, hidup itu ada 4 hal pasti. Namanya meninggal, namanya sakit, namanya anak sekolah, pensiun. Itu pensiun dan anak sekolah itu mungkin masih abu-abu ya, kadang kan sekarang banyak orang yang nggak berkeluarga, nggak punya anak gitu, artinya tidak pensiunnya dipaksa karena pensiun terpaksa gitu kayak, atau pensiun yang gue mau pensiun, gue mau buka usaha tapi gue check out gitu, aja kayak begitu. Nah, tapi yang namanya sakit sama yang namanya meninggal itu pasti. Pertanyaan selanjutnya, kita tahu nggak sih kapan itu terjadi? Nggak tahu kan? Kalau buka KTP ada tanggal lahir, nggak ada tanggal check out, nggak ada. Nah itu that's why kita penting untuk manage itu, karena hal itu nggak pasti datangnya, tapi pasti terjadinya. Itu penting di situ. Nah, sesudah itu kita harus bangun yang namanya income replacement. Income replacement itu apa sih? Contoh kalau teman-teman ngambil asuransi jiwa, orang tuh suka ngomong asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Yang di cover itu apa? Pasti mereka suka ngomong yang di cover itu jiwanya, yang di cover itu kesehatannya. Pertanyaannya gini, emang kalau ngambil asuransi jiwa orang nggak bisa meninggal? Tetap meninggal kan? Orang kalau ambil asuransi kesehatan tetap sakit kan? Tapi yang di cover itu apa sih sebenarnya? Kerugian ekonominya. Yang di cover itu adalah income yang hilang, ekonomi yang hilang, uang yang hilang, itu yang di cover di asuransi. That's why penting nih untuk kita tuh mengcover itu, income replacement itu. Karena once terjadi sesuatu, contoh kalau misalnya mungkin teman-teman yang belum bekerja, kalau sudah bekerja pasti sering dengar kalau orang udah kena sakit keras, itu kan udah gak akan bisa berkarir panjang. Misalnya dia mendadak lagi tengah-tengah karir, lagi bagus, dia kena cancer, nah dia kan gak bisa tuh berkarir panjang. Perusahaan cuma maintain dia 1 tahun, habis itu udah gitu. Nah itulah penting untuk kita mengcover diri kita sendiri. Baru nanti sesudah itu lanjut untuk proteksi aset. Aset itu ya proteksi aset simpel aja, punya rumah, punya mobil, diproteksi. Karena biaya-biaya kayak begitu tuh, contoh kita punya rumah, kita taruh asuransi gempa, asuransi kebakaran, kalau terjadi kebakaran biayanya gede loh, at least ada yang bantu untuk di situ. Nah yang kita proteksi itu apa sih? Ingat di sini yang kita proteksi adalah value atas barang tersebut. Kalau diri kita sendiri yang kita proteksi adalah value atas diri kita sendiri. Kapasitas kita untuk membuat income, kapasitas aset kita. Nah baru ini sedikit di grafik kita balik lagi ke financial life stage. Sorry ini PDF sih, kalau misalnya PPT sebenarnya nggak lebih enak ya lihatnya. Nah di saat single first job ini financial capability kita tuh masih kecil. Jadi kita tuh masih nanjak, baru naik ke atas. Baru nanjak nih, belum tinggi-tinggi banget. Saat kita masuk marriage and family, ini mulai tinggi nih, mulai sampai puncak nih, tinggi kan. Terus di usia 40-an, 45 mulai turun lah karena udah mau pensiun. Karena apa sih, orang yang biasa usually untuk mau mencapai pensiun, kalau dia di dunia kantor, coba deh cari nanti misalnya teman-teman udah kerja atau ada kenalan yang udah kerja, yang udah usia-usia 45, 46, kalau dia nggak mencapai jabatan strategis, gajinya pasti nggak terlalu besar. Karena biasanya mereka punya increment, kenaikan gajinya itu mulai diturunin. Ya ibaratnya dia harus
perusahaan harus nyediain dana pensiun buat dia, jadi nggak boleh terlalu besar juga, karena kan nanti once dia pensiun perusahaan akan bayar juga. Nah itu mulai turun sampai nanti pas di usia pensiun financial capability kita tuh balik kayak dulu, balik ke untuk pas kita single dan first job, yang belum tentu kita bisa punya penghasilan lagi, belum tentu penghasilan kita besar. That's why yang itu tadi kita sempat bahas di awal, kita mulai dengan bebas, jangan sampai kita tutupnya tidak bebas. Financial planning menjamin itu, biar tetap kita bebas di akhir. Nah, tapi sepanjang perubahan keuangan itu, perubahan kapasitas keuangan kita, apa sih yang meningkat terus? Yang meningkat terus itu adalah mortality rate atau tingkat resiko. Jadi semakin kita bertumbuh, ekonomi kita semakin bagus, uang kita semakin besar, income kita semakin besar, resiko keuangan itu juga, resiko hidup kita itu juga bertambah. Jangan sampai pas kita lagi mencapai tinggi-tingginya nih, kayak tadi nih di usia 40-an nih, lagi tinggi di tengah-tengah nih, terjadi sesuatu di tengah-tengah yang membuat financial capability kita mendadak drop, mendadak turun. That's why penting untuk punya asuransi, penting untuk bangun income replacement dulu, penting untuk punya proteksi. Sebelum kita mulai segala-galanya, penting untuk bangun hal-hal tersebut dulu, fondasinya dulu, pilarnya dulu dibangun, baru kita lanjut. Nah, ini di tahap ketiga. Nah, kita baru lanjut nih bangun kekayaan. Kita baru lanjut nih investasi, hitung-hitung. Nah, di sini nih, mulai dari analisa kebutuhan dana. Analisa kebutuhan dana tuh kayak apa sih? Analisa kebutuhan dana tuh kayak apa? Coba apa? Analisa kebutuhan dana tuh kita mulai untuk cari tahu goal kita tuh berapa sih yang harus kita capai. Kayak tadi 10M, 2M, kita mulai di situ. Habis itu setelah kita tahu nih 2M, gue mau beli 10 tahun lagi. Apakah rumah 2M 10 tahun lagi akan tetap nilainya, akan tetap harga yang sama? Coba teman-teman jawab. Enggak kan? Nah, kita harus tahu juga kira-kira peningkatannya berapa. Kita harus bisa ngitung juga peningkatannya berapa. Contoh misalnya kayak, oh rumah tuh inflasi 5% ya setiap tahun ternyata. Atau mungkin kalau rumah di kompleks elit, oh tiap tahun naiknya 7% nih. Berarti kalau kita mau capai 10 tahun lagi kita harus hitung 2M yang kita mau targetin sekarang, rumah 2M yang dulu kita tuju itu, di 10 tahun kemudian harganya berapa? Kita harus tahu. Inilah pentingnya analisa kebutuhan dana. Baru lanjut nanti di wealth accumulation. Wealth accumulation. Di sini tuh baru kita mulai kumpulin duit, naruh duit, manage duit. Udah mulai ada penghasilan, udah aman nih, resikonya udah bagus, udah termaintain semua, terjaga. Bangunlah investasi, tambahlah aset-aset kita. Di situ kita juga diajarin untuk asset allocation. Asset allocation itu seperti apa sih? Kalau teman-teman balik ke profil risiko pribadi ya, ada orang yang lebih berani ngambil risiko. Dia punya uang 10 juta, dia langsung lempar bisnis aja, taruh aja saham, lempar bisnis aja, itu kan risikonya tinggi. Tapi nggak semua orang seperti itu hal wajar kok gitu. Itu ada orang yang 10 juta nggak berani ngambil risiko, dia tetap taruh di deposito aja, itu nggak masalah. Tapi kita harus tahu ketika kita mau mencapai sesuatu, itu perlu di manage. Diversifikasi itu perlu untuk membagi-bagi aset kita, itu perlunya untuk apa sih? Perlu diversifikasi, diperlukan untuk menjaga aset kita tetap bertumbuh, tetap ada, tetap sehat. Tapi kalau kita mau menambah kekayaan kita, akumulasi aset itu penting. That's why kita harus punya apa ya ngomongnya ya? Punya strategi dalam taruh aset, strategis aset allocation itu penting banget. Nah, ini lanjut ke konsep investasi. Ini mungkin pakai contoh aja ya. Teman-teman dari sini kan masing-masing pulang ke rumah atau pulang ke kosan gitu kan, nanti kan istirahat. Pas pulang jalannya beda, betul dong. Jalannya beda-beda, tapi tujuannya sama kan? Rumah, kosan, rumah masing-masing, kosan masing-masing. Orang juga kayak begitu. Kita pribadi juga kayak begitu. Kita punya rumah yang beda, kita punya tujuan keuangan yang beda-beda. Tapi jalannya tetap sama kan? Jalannya cuma satu, investasi. Untuk capai itu cuma bisa dilakukan dengan investasi. Nah, dalam sampai rumah, ngelewatin jalan, contoh ada orang yang rumahnya tuh bisa pakai busway, habis itu MRT, atau dia naik MRT dulu, habis itu nanti naik busway, baru naik kereta. Ada yang kayak begitu, mau pulang ke rumahnya aja lumayan perjuangan. Ada yang rumahnya deket sini, tinggal jalan kaki. Ada yang rumahnya nggak bisa dilalui pakai kendaraan mobil, harus lewat motor. Nah, investasi juga kayak begitu. Investasi juga harus disesuaikan dengan
pribadi kita sendiri. Karena tujuannya beda-beda, cara mencapainya pun beda-beda. Itulah kenapa kalau orang ngomong tuh financial planning, personal finance is more personal than finance. Lebih banyak terkait ke diri sendiri daripada pinter ngitungin duit. Makanya kayak kalau ya ngomong, saya masuk psikologi dulu kuliah, sekarang bisa ngomongin keuangan karena nggak sebanyak itu hitungannya. Zaman sekarang hitungan kalkulator, Excel semua orang bisa ngitung. Tapi ketika membangun sesuatu, ketika punya men-setting sesuatu, ketika datang ke psikologis ya nggak semua orang bisa melakukan itu. Dan soalnya penting untuk teman-teman tuh punya mindset yang bagus dulu, punya pemahaman keuangan yang oke dulu nih. Nah baru lanjut, ya ini tadi saya jelasin juga, mau mencapai financial goal, ada yang cukup lari bisa, ada yang udah harus lari, dia harus naik sepeda dulu, baru naik motor, ada yang cukup pindah sekali dari lari, terus naik mobil, udah sampai. Nah tiap orang beda-beda, karena balik lagi ke pribadinya masing-masing, ke resikonya masing-masing, ke profilnya sendiri gitu. Ini untuk simple aja, sedikit aja karakteristik instrumen investasi itu biasanya tuh ada hal yang kita sebut dengan regulasi, aturan yang naungin. Kalau di Indonesia OJK atau Bapeti itu bisa juga. Nah masuk lagi ke volatility. Volatility itu apa sih? Perubahan harga, pergerakan harga. Nah ada juga interest, bunga atau pengembaliannya. Ada liquidity, kemudahan aset dijual, dialihkan, itu di mana. Terus adalah resikonya dan ada cost-nya, ada harganya. Jadi kalau misalnya orang bilang investasi itu enak, duit cuma nambah, duit nanti nambah gitu-gitu. Sorry to say, coba investasi rumah, beli rumah, kalau nggak ditinggalin, maintainnya mahal. Karena kita datang berapa hari, ntar ada yang bocor, ada yang ini. Kalau kita tinggalkan kita jaga. Nah that's why investasi juga karena kita harus nggak ada biaya-biaya di situ. Terus lanjut, ini adalah sebaran resiko dan potensial profit instrumen investasi. Kita mulai dari bawah dulu sampai paling atas. Ini singkat aja, aku hanya lewat aja. Jadi bisa lihat di sini resiko dalam investasi, semakin besar resikonya, pasti profitnya semakin besar. Kenapa sih kayak begitu? Simple. Kalau di keuangan itu ekonomi, hukum ekonomi itu nggak jauh dari namanya supply and demand. Kita pasti ngomongin itu. Nah, pas kita beli sesuatu, berarti ada supply, ada demand yang kita mainkan. Kita beli saham, kita beli harganya 1000. Saham itu kan sekarang dibatasin hanya kalau growth 25%, kalau minus 7% gitu kan. Berarti kita punya potensi growth 25% dong, dengan potensi minus 7% untuk harian. Nah tapi ada potensi minus, karena ada pergerakan harga, belinya 1000, turun harga jadi 700, rugi dong, gagal cuan, cut loss. Beli, tapi ada juga potensi beli 1000, jualnya 2000, untungnya 100%, ada kondisi kayak begitu. Nah, lanjut lagi, kalau kondisinya itu di skala yang lebih besar, mungkin teman-teman lagi sering dengar tuh di, apalagi pas zaman COVID kemarin 2020-2021 akhir ya, cryptocurrency, futures, cryptocurrency itu kan sebenarnya derivatif. Kalau kita ngomong di bahasa keuangannya, derivatif itu aset investasi yang underlying-nya adalah aset investasi lainnya. Jadi itu menggantungkan sesuatu di sesuatu yang menggantung juga gitu. Resikonya tinggi banget, tapi cuannya berasa kan. Banyak loh orang yang mendadak kaya dari hal-hal kayak begitu. Banyak loh yang orang kayak cuma nabung ya, gue taruh aja iseng, gue nggak tahu ini apa, besok total naik tinggi. Nah resiko itu datang dari pergerakan harga, dari pemantauan regulasi. That's why kalau ibaratnya teman-teman berani ngambil resiko lebih, return itu pasti lebih besar. Tapi harus tahu, nggak semua orang nyaman dengan resiko itu. Nah, lanjut di tahapan selanjutnya. Nah ini sedikit mengenai salah satu instrumen investasi yang lagi naik daun juga sekarang, yaitu securities crowdfunding. Securities crowdfunding atau SCF itu apa sih? Simpelnya adalah ini adalah metode untuk pengumpulan dana yang dilakukan oleh pemilik usaha, di mana investor menerima saham, obligasi atau surat kepemilikan sukuk. Nah, SCF ini sendiri, ini bisa dibilang kayak perusahaan. Kalau perusahaan-perusahaan mungkin teman-teman umumnya dengar perusahaan IPO ya, Initial Public Offering, perusahaan jadi perusahaan terbuka. Nah, kalau SCF ini dia terbuka. Perusahaan kecil mau jadi IPO itu, perusahaan yang besar mau IPO pun itu tidak gampang. Jadi mereka harus lewatin
series of audit, series of pelaporan, terus biayanya pun besar karena kita bayar konsultan gitu-gitu. Dan itu jadinya tuh kayak perusahaan mau IPO itu sebenarnya boleh buat apa sih? Mereka mau nambah modal kan? Mereka mau punya modal lebih kan untuk diinvestasikan, mau punya modal lebih buat ngegedein bisnis. Tapi sebelum nambahin modal, mereka harus keluarin modal dulu. Nah, gimana kalau skalanya itu terjadi di level startup? Contoh kayak mungkin di dekat-dekat rumah kalian ada kopi-kopi zaman sekarang yang enak, mau buka, butuh dana. Gak mungkin dia bisa IPO, berat buat dia IPO. Karena ya, gua cuman home business. Dan soalnya di sini SCF membantu home business untuk bisa upscale bisnisnya, untuk bisa memperbesar skala bisnisnya. Caranya gimana sih? Nah di sini startup melalui platform SCF atau platform equity crowdfunding ini, dia jual kepemilikannya. Dengan dia ngomong, gue butuh orang, gue butuh investasi sekian 100 juta, mau taruh berapa? Contoh misalnya mau taruh 10 juta, ya udah nih kepemilikan saham 10%. Ini percis mirip kayak perusahaan-perusahaan terbuka, perusahaan-perusahaan keuangan terbuka, tapi skala bisnisnya lebih kecil. Jadi di sini ini SCF ini nggak hanya membantu perusahaan, tapi membantu kita investor untuk dapat return yang lebih oke. Kenapa sih returnnya lebih oke? Karena kalau kita ngomong ya, UMKM ini itu punya potensi return itu sangat besar, potensi profit itu besar. Karena apa? UMKM usually langsung masuk ke sektor ekonomi real. Dimana kalau sektor ekonomi real itu, uang itu langsung berasa. Contoh, kalau kita ngomong ya, teman-teman mungkin ada yang suka investasi saham. Kalau aku pribadi, aku ada investasi saham di perusahaan properti. Ya, aku sebut aja mereknya, BSD, aku suka naruh di situ karena itu salah satu perusahaan properti yang cukup oke. Pertanyaannya gini, mereka jual rumah, gue dapat cuannya nggak? Belum tentu. Yang dapat cuannya tetap si perusahaan. Nanti cuan dari perusahaan berapa persen baru ke aku gitu. Sedangkan kalau SCF itu kita ke kopi kekinian tadi, kopi kekinian itu dapat cuan, langsung dibagi sesuai dengan peraturan yang udah diomongin di depan gitu. Jadi itu benar-benar enak buat investor, enak buat si pemilik usaha. Nah, SCF ini cocok buat teman-teman yang butuh cash flow power. Jadi ini mungkin contohnya gini ya, ada orang yang gue butuh return, gue nggak masalah berapa lama gue pegang, yang penting returnnya besar nanti 50%. Itu wajar kok, ada orang yang berinvestasi kayak begitu. Tapi ada orang yang goal investasinya adalah gue butuh bantuan cash flow, gue butuh tambahan cash flow. Contoh buat apa? Buat kayak teman-teman mau ngambil rumah, KPR, mau ngambil pinjaman, itu kan yang dicek itu apa? Cash flow kan? Bukan cuma aset, tapi cash flow-nya. Jadi misalnya teman-teman punya 1 miliar, tapi cash flow kalian cuma 10 juta, 100 juta nih, belum tentu kalian bisa ambil pinjaman yang gede. Tetap aja kalian di cap, ya udah lu cuma boleh ngambil 30 juta, 30% doang gitu. Nah gimana caranya? Gue butuh ngambil pinjaman 50 juta gue butuh ngambil pinjaman gimana untuk bayar 50 juta nih per bulan nih, kan gue masih mampu. Kenapa gue cuma boleh 30 juta gitu? Nah that's why beberapa investasi itu bagus untuk menambah cash flow. SCF salah satunya. Nah lanjut lagi, ini tipsnya sedikit. Kalau misalnya mau berinvestasi di SCF, teman-teman ada yang tertarik, ada yang mau mulai, itu pastiin dia tuh sudah terdaftar di Aludi dulu. Karena sebagai asosiasi kan Aludi juga melakukan pemantauan, dan dia akan maintain kan platformnya gimana, perusahaan-perusahaannya udah oke atau belum. Baru pastiin juga dia terdaftar, platform yang kalian pakai itu terdaftar di OJK. Terdaftar dan diawasi di OJK itu lebih bagus, karena kita sekarang sering lihat ya, bukannya merendahkan industri keuangan. Saya pun kerja di industri keuangan. Di industri keuangan sekarang yang sudah berlogo OJK pun banyak terjadi fraud kan, banyak terjadi mismanagement. Apalagi yang nggak ada logonya, apalagi yang nggak dilakukan pemantauan oleh OJK. Jadi kurangi risiko itu dengan investasi yang dipantau oleh OJK. Nah terus ini tadi lanjut lagi, SCF itu berorientasi pada dividend investing atau sifatnya imbal hasil untuk penambahan cash flow. Kalau ngambil contoh naruh, saya juga ada investasi di saham, salah satunya saham bank BCA BRI. Itu kalau teman-teman sering dengar pasti, oh BCA BRI kan bagus nih buat jangka panjang gitu, betul, bagus. Harganya naik terus, cuannya gede dari situ. Tapi pertanyaannya gini, dividennya berapa persen?
Teman-teman tahu nggak? 1% itu udah bersyukur. Jadi kayak 1 tahun itu naruh uang 60 juta, ya 1% yang didapat 600 kurang lebih. Sedangkan kalau di SCF ini dividennya lumayan gede. Return dari dividen itu bisa sampai 12, kisaran kurang lebih 10 sampai 24 itu ada. Tapi balik lagi ya ke skala bisnisnya kan. Dan jangan, kalau investasi jangan bilang mata sama returnnya aja. Kalau investasi itu biasa kalau orang nanya mau invest tuh gimana kok, mulainya gimana, lu ready hilang berapa? Kalian ready nggak? Hilangnya sama-sama 1%. Orang bisa hilang sama-sama 1%. 1%-nya 100 juta dan 1%-nya 10 juta, itu adalah beda loh. Jumlahnya beda loh. Nah, kalian ready hilang berapa? Jadi kalau misalnya semakin kalian memang ready untuk hilang angka besar, ya udah mulai dengan risiko yang lebih besar. Tapi kalau kalian tidak ready, ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Lanjut, SCF ini tuh cocok, dari SCF ini kita harus perhatiin juga bentuk kepemilikan yang kita pegang. Kita dapat apa? Saham atau sukuk atau obligasi. Saham atau sukuk tuh bedanya apa? Sebenarnya itu bedanya cuma yang satu basisnya syariah, yang satu basisnya non syariah. Jadi kalau misalnya sukuk itu cuma boleh diterbitkan ke yang memang bisnisnya mungkin kalau UMKM udah sertifikasi halal dan sudah dinyatakan sesuai syariah baru boleh. Kalau obligasi itu lebih ke return pinjaman. Jadi kalian kasih pinjaman, bukan kalian punya perusahaan itu. Enaknya apa? Kalau obligasi kasih pinjaman itu fix. Dia ngomong 8%, kita akan terima 8%. Jadi perusahaannya mau naik, mau turun, kita akan tetap terima di angka yang sama. Nah, lanjut lagi, SCF juga karena ini termasuk investasi yang resikonya cukup tinggi. Kalau kita mau mulai kalau di SCF, kurangin portofolio kita yang resikonya tinggi. Mulai alokasi beberapa ke yang resiko rendah, baru kita masuk ke SCF. Direkomendasikan juga untuk membatasi SCF maksimal 5% dari portofolio saham kita. Kenapa sih? Ya itu balik lagi, dengan resiko yang sudah tinggi, jangan ditambah resiko tinggi lagi. Karena ini sistemnya mirip, that's why bagi aja, alokasiin aja dana sedikit gitu. Di sini juga penting untuk pastiin asetnya dulu, pastiin yang sifat kita sudah ready, baru kita mulai. Sama, ini time frame SCF ini, kalau misalnya kita mau investasi SCF, cocok nih kalau misalnya kita punya goal, ya targetnya mau kita capai 1 tahun atau 2 tahun lagi. Kalau misalnya teman-teman punya goal 5 tahun lagi, mau investasi SCF, boleh, nggak masalah. Tapi setelah 1 tahun teman-teman harus pantau, sesuai nggak sih sama ekspektasinya, sesuai nggak sih sama returnnya. Kalau masih oke, lanjut 2 tahun, di-review lagi. Masih oke, ya udah lanjut aja nggak masalah gitu. Sedangkan beda kasusnya kalau misalnya saham nih teman-teman taruh nih 1 tahun, teman-teman review 1 tahun, ya udah returnnya ada nih beberapa saham yang returnnya oke aja. Tapi ya, ketika ditarik garis panjang 10 tahun, rata-rata perusahaan itu growth. Selama kita ngambil perusahaan yang benar ya, perusahaan itu akan growth di jangka waktu panjang. Dan soalnya kalau orang main saham, yang biasanya baru-baru mulai main saham, stresnya itu gimana? Stresnya itu tiap hari mantengin harga, ngeliatin harganya. Apalagi pas kemarin COVID kan, tiap hari turun, apa yang mau dilempar, ya pastilah siapa yang nggak pusing gitu, tiap hari turun gitu. Cuman in a long term, kalau misalnya teman-teman ingat, coba dulu 2020 pas lagi COVID kalian ambil saham, contoh saham perusahaan A atau perusahaan B, sekarang kan pasti lagi tinggi-tinggi ya, karena return semua gitu. That's why kalau kita ngomong investasi itu, kita harus punya time horizon juga, kita harus bisa lihat gitu, kita mau goalnya kemana, jangka waktunya berapa lama. Nah ini investasi terbaik, ini sedikit review aja, segmen terakhirnya ini adalah sedikit review aja. Untuk memilih investasi, gimana sih kita lakuinnya? Untuk memilih, tentu kita harus punya targetnya dulu, goalnya dulu kemana. Tadi kita udah belajar bikin smart goal, punya smart goalnya dulu. Once kita udah punya smart goal, barulah kita masuk ke pahami profil risiko pribadi. Profil risiko itu paling simpel ya kalau dikasih contoh tuh. Biasa kalau orang suka tanya profil risiko gimana sih kok, ini gimana sih kok, atau ini gimana sih Will? Biasanya jawaban aku tuh cukup simpel. Kita investasi, biar kita tidur enak besok. Betul dong? Ya tadi kan investasi nggak mau kegurus inflasi, biar bisa tidur, punya rumah, punya ini. Jangan sampai kita mau tidur enak besok, hari ini kita nggak tidur karena cemas. Kalau kita investasi ke sesuatu yang bikin kita cemas dan kita masih mikirin itu terus, jangan. Bukan jangan ya, tapi sesuaikan. Mungkin itu terlalu besar buat kita
mungkin itu profil resikonya nggak cocok buat kita. Dan itu is okay gitu, jangan suka, orang kan sekarang tuh suka tuh kalau misalnya, oh nih gue taruh saham nih, gue taruh kripto nih, mau ikutan. Nggak salah sih kalau mau ikutan. Aku pribadi pun masih ikutan. Oh kripto, oh lagi bagus apa? Oh ini ya udah taruh aja duit. Karena apa sih? Kadang orang itu kalau nggak naruh duit nggak belajar. Itu hal yang wajar kok. Kalau kita nggak naruh duit, kita nggak belajar sesuatu. Kalau kita ada naruh duit kan ibaratnya kayak, ya masa gue udah naruh duit nggak jadi cuan sih? Yang menunggu cuan gue mau tahu dong. Ya nggak apa-apa untuk belajar hal baru. Tapi once kita sudah tahu, kita sudah belajar hal baru itu, balik lagi ke kita pribadi, cocok atau enggak. Kalau nggak cocok, ya udah jangan diterusin terus, biarin aja dulu gitu. Habis itu masuk ke pahami kondisi keuangan. Setiap orang punya kondisi keuangannya beda-beda. Kondisi keuangan seperti apa sih? Ada orang yang lahir sebagai sandwich generation. It's okay, itu berkat. Kalian bisa memberkati orang tua, bisa memberkati anak, bisa memberkati yang di bawah. Ada yang seperti itu. Dan kita nggak bisa ngomongin kayak, oh lu harusnya investasi lu lebih besar, lu investasi ke saham dong, gini. Orang sandwich generation mereka kepepet karena harus menuhin kiri dan kanan. Mereka diberkati itu, tapi mereka juga harus maintain uangnya itu. Nggak semua orang bisa punya profil risiko yang sama, nggak semua orang bisa punya profil investasi yang sama. That's why penting untuk kita pahami kondisi keuangan kita pribadi. Lanjut lagi, tadi kenalin instrumen investasi, tadi kan udah dibahas sedikit, hari ini kita bahas SCF. Mungkin besok teman-teman bisa cari tahu lebih nih. Kalau ternyata tertarik, oh gue tertarik reksadana, oh gue tertarik untuk obligasi, nah teman-teman bisa cari tahu karakteristiknya seperti apa, plus minusnya seperti apa, terus berapa sih porsi yang tepat untuk kita, porsi yang pas nih biar kita nggak terlalu stres mikirin uang tapi returnnya kita berasa gitu. Terus lanjut, siapin likuiditas dan aset. Ini tuh tips tambahan. Jadi kalau teman-teman udah mulai investasi pun pastiin teman-teman punya duit lebih. Ibaratnya kalau investasi udah beli saham, siapin peluru tetap. Udah beli sesuatu, kadang kan harga bisa turun bisa naik. Kalau kita tahu ini barang bagus, pas turun harusnya kita ambil dong. Tapi banyak orang yang ketika investasi, oh gue punya duit 10 juta, gue langsung beli satu saham, habis 10 jutanya. Terus besok harganya turun, padahal lagi bagus-bagusnya nih, dia nggak bisa beli, karena udah gak ada duitnya. That's why penting untuk kita siapin itu dulu. Jadi punya uang 10 juta, taruh nih 5 juta, 5 jutanya lagi, kita bisa beli cicil. 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta, it's okay gitu. Baru di sini juga perhatiin yang namanya horizon investasi, yang tadi sempat saya bahas beberapa kali. Investasi itu relate banget sama yang namanya waktu. Ada goal, ada waktu. Nah, waktu itu ngebantu kita untuk maksimalin potensi return kita. Semakin besar waktu yang kita mau pakai untuk capai goal itu, kita bisa maintain resiko kita lebih bagus. Ibaratnya kalau misalnya gue punya goal 10 tahun lagi, oke tahun ini gue investasi 10 juta, ternyata gagal, investasinya nggak bagus nih, profitnya kurang, kita masih punya waktu 9 tahun lagi. Kalau misalnya kita investasi, oh gue mau investasi buat 2 tahun lagi, gue harus merit nih, harus nikah, harus keluar duit segini. Kita investasi 10 juta tahun ini, terus gagal, uangnya hilang. Kita nggak mau mulai lagi dari nol, kondisinya susah gitu, karena kita harus capai angka tertentu. Tapi kalau 10 tahun, itu banyak perubahan. Jadi horizon investasi itu, waktu investasi itu sangat penting. Kita harus bisa tahu itu juga. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan investasi. Ini adalah regulasi. Regulasi itu kenapa sih? Karena regulasi itu erat dengan profil risiko dan keamanan modal. Yang kayak tadi kita sempat bahas, kalau naruh sesuatu investasi yang regulasinya nggak terlalu kencang, itu enak untuk returnnya. Tapi itu nggak enak buat modalnya. Karena modal itu bisa hilang tanpa terregulasi dengan baik gitu. Belum lagi nanti bisa kabur atau gimana. Terus usia itu juga penting. Karena usia ini balik ke yang kayak tadi, earning power kalian, income power kalian itu sangat berpengaruh ke usia kalian. Semakin kalian muda, income power kalian itu, potensi income power kalian itu masih besar. Dan ketika semakin kalian naik usianya, potensi income power kalian seorang belum tentu bertambah besar. Makanya di usia kalian ini, banyak belajar, banyak cari koneksi, gali lebih, mau belajar lebih, itu akan menjadi aset kalian di depannya. Mungkin nggak kelihatan, mungkin kayak sekarang, ngomong doang, kan nggak kerja, nggak ketahuan kok, kerja juga nggak kelihatan, kerja juga mulai dari nol lagi. Benar, kerja semua mulai dari nol lagi. Kalian kuliah juga mulai dari nol lagi kan pas kalian selesai SMA gitu. Tapi attitude, mindset yang kalian harus bangun itu bangunnya dari sekarang. Baru lanjut di sumber pendapatan juga. Kalau untuk investasi punya sumber pendapatan single income
itu resikonya lumayan tinggi. Kenapa sih? Ya wajar dong kalau misalnya kita kerja di kantor, single income kan cuma satu kantor, kita kerja ya kantor kan nggak boleh dua, kecuali kalian freelance ya. Kantor satu, terus mendadak kantornya kurang oke lah, ekonominya, profitnya kurang, penyusutan kantor, gaji yang biasanya kalian terima bulanan mulai dipotong, atau ada beberapa karyawan mulai dipecat. Nah itu kan relate banget dengan earning power dan risiko kalian. That's why kalau misalnya kalian kalian pribadi yang masih single income, investasi kan jangan terlalu ambil risiko. Terus lanjut untuk pajak ini mungkin dibahasnya sekilas saja karena pajak ini kayak tadi kalau teman-teman lihat financial pyramid itu, pajak itu tuh selalu ada dari bawah sampai ke atas. Mau kita bangun emergency fund, mau kita cari return, pajak itu selalu ada. Bukan hal yang salah, pajak nggak sejahat itu juga gitu. Pajak itu bangun negeri ya, mau bangun negara, mau bangun apa yang kita pakai gitu. Jadi jangan berpikir kan kalau orang suka ngomong sekarang Ibu Sri Mulyani jahat, semua ini dipajakin. Iya sih, cuman pajak itu membangun banyak hal gitu di kita. Dan itu orang kita nggak bisa hindarin itu. Terus kalau misalnya sudah punya tanggungan atau hutang, itu terkait dengan profil risiko kita pribadi. Kalau orang udah punya hutang, jangan terlalu ngambil risiko besar di investasi. Pastiin aja hutangnya selesai dulu. Kalau orang punya tanggungan, misalnya berkeluarga atau biasanya rich generation, pastiin investasinya jangan terlalu berisiko juga. Oke, ini untuk materinya udah selesai. Dipersilakan. Yuk. Oke, Ricky silakan. Ricky. Oke, kalau aku mau nanya nih, mungkin kayak agak maaf kalau bisa tadi udah disentuh pembahasannya tanpa kurang fokus. Kan tadi kok masalah, kok ada bilang kayak investasi itu risky untuk orang yang single job gitu kan. Jadi kayak, tapi at the same time tadi di awal kalau kayak ngebangun vibe atau ambience kalau investasi ini itu penting. Nah jadi kayak my question adalah when is the right time untuk invest? When is the right time to invest? Yeah. The best time to invest is yesterday. Because yesterday this price belum naik gitu, the price is not high. Tapi the second best time adalah hari ini. Mulai investasi mulai dari sekarang. Balik lagi tadi kan kita di awal aku sempat ngomong kalau investasi harus mulai langsung. Tapi kalau single income hati-hati, bukan berarti kita nggak mulai. Karena the highest risk, risiko terbesar itu adalah ketika kita tidak mulai investasi. Contoh, kita ngomong ya, teman-teman nggak mulai investasi hari ini. Kemarin inflasi itu 4,91 ya, kalau nggak salah, kurang lebih 4,9. Berarti uang kita tuh sudah tergerus 4% loh. Nah, that's why kita penting untuk mulai investasi sekarang gitu. Tapi balik lagi kayak tadi yang paling pertama, pas kalian di usia-usia segini, usia-usia baru mulai, kalian harus cari cara biar kalian jangan punya single income aja. Contoh, income itu bukan berarti hanya kerja ya. Kita investasi kan juga jadi income. Nambah side job, nambah side hustle itu juga income tambahan. Secondary income juga. Nah, that's why penting untuk kita mulai tahu hal-hal yang itu. Terjawab nggak? Enggak, tapi apa ada kalau aku? Ya, nggak apa-apa. Lanjut, kita bisa. Jadi kayak kan kalau seingat tuh kayak tahun lalu atau 2 tahun lalu pas awal pandemi kan kayak ada mungkin kayak fenomena gitu kan orang-orang pada yang hampering untuk langsung investasi banyak gitu di saham, di trading gitu kan. Nah jadi apa namanya kayak ada formula nggak kayak seberapa persen dari pemasukan kita yang harus kita investasikan? Nah, itu balik lagi ke personal sendiri ya. Maksudku, orang tuh suka ngomong, pembagiannya apa 50, 30, 20, 50 tabung invest, 50 kebutuhan kalau nggak salah, 30 tabung, 20 untuk yang lain. Kalau aku pribadi, aku nggak menyarankan kayak begitu. Balik lagi ke pribadi kamu. Contoh misalnya gini, penghasilan kamu 10 juta satu bulan. Kamu punya tabungan nggak? Kalau misalnya kamu punya tabungan dengan nilai 5 juta, nggak mungkin kamu paksa kamu investasi 70%. Iya dong? Nah, tiap orang tuh punya hal yang begitu. That's why kita maintain dulu nih, kita harus cek dulu laporan keuangan kita. Ada nggak sih hal-hal yang kita harus keluar dari. Kalau kita sudah tahu nih ini pengeluarannya pasti, ya udah kita pick di situ. Baru nanti bulan depannya, once kita terima nih 10 juta nih, oh ini pengeluaran pasti, oke kita bayar dulu. Karena pengeluaran pasti kita nggak bisa nego ya. Kadang orang suka ngomong pakai pengeluaran sesudah dari kita tabung.
kadang namanya pengeluaran wajib itu kita nggak bisa tunda. Jadi keluarin dulu pengeluaran wajib, ada sisa nih, baru kita tabung. Atau kamu contoh 10 juta tadi pengeluaran wajib 5 juta taruh sisanya. Nah kamu maintain itu seperti apa? Dalam 1 bulan coba iseng-iseng aja. Ini mungkin buat teman-teman juga yang lain, coba iseng-iseng 1 bulan, 2 bulan lah. Kalian rajin catetin pengeluaran kalian. Rupiah pun, 1000 pun kalian catat. Nah nanti kalian bisa tahu tuh kira-kira, oh gua memakai contoh, ternyata gua memakai uang tuh 1 juta tiap bulan. 1 jutanya buat apa aja? Ternyata ada 1 juta yang sifatnya optional. Contoh, boba, Starbucks, itu kan optional ya. Optional tapi enak memang. Ya, tidak dipungkiri ya itu enak memang. Tapi kan kadang kita harus tahu hal begitu tuh. Oke lah kalau misalnya sebulan 4 kali boba, sebulan 4 kali Starbucks, boleh kali 2 kali, bisa kali dikurangin. Karena kan itu keinginan, bukan something yang urgent sifatnya. Baru dari situ, udah nih kita cek nih, oh ternyata itu gue ada lebih cash flow loh segini, lebih cash flow dan kapasitas tabung kamu sebelumnya, tabunglah, investasikanlah gitu. Oke, sip, thank you Bang. Thank you Iki atas pertanyaannya, thank you juga Pak Willy atas jawabannya. Mungkin pertanyaan kedua sih apabila teman-teman sekalian ada yang bertanya, mumpung silakan Pak. Mau nanya kok kalau misalnya cash flow statement ya, kadang-kadang kan kita suka lupa atau kita malas lah melihat. Terus kalau aku kadang-kadang suka malas melihat pengeluaran kadang-kadang tertekan sama diri. It's okay. Jadi kira-kira kalau kayak gitu gimana ya biar kita bisa bikinnya hari itu niat, terus kita juga tertekan sendiri ngelihat kayak gitu bahwa kita keluarnya banyak banget atau mau masukin pikiran keluarnya banyak terus. Ini mungkin lebih ke psikologis kamu maintain itu kan ya, maintain gimana kita sih bisa rajin sih ngurusin itu. Kalau jadi rajin, jadi tidak takut. Ingat aja, kamu punya goal apa? Goal keuangan kamu. That's why sebelum kita mulai apa-apa kita harus set dulu goal. Once kita udah set 1 goal, kita stick untuk capai goal itu. Dan kamu harus punya mindset kalau gua harus capai goal itu. Goal itu nggak bisa bernegosiasi. Bukan jangan takut ya, tapi punya ketakutan itu wajar. Tapi bagaimana kita manage ketakutan kita itu yang penting. Gimana sih kita bisa manage? Kita harus set goal. Kita harus punya goal untuk capai itu. Once kita udah mau capai itu, ya kita harus terima konsekuensinya. Konsekuensi seperti apa sih? Contoh kalau misalnya ini, kadang financial check up itu kayak ke dokter ya. Karena kemarin itu dapat klien, temen juga, cek nih laporan keuangan. Begitu dibuka dikasih financial check up-nya tidak sehat, merah, dia kaget dan dia mau langsung berhenti. Aku pribadi ngomong, kalau lu berhenti sekarang, kondisi ini akan seperti ini selamanya. Kayak orang sakit, kalau dia takut ke dokter, dia akan sakit selamanya. Tapi once dia ngambil keputusan, enggak, gue mau benerin ini, ya kita benerin satu-satu. Jadi kamu harus fokus ke goal-nya, tapi ingat di sepanjang jalan itu proses, kamu harus nikmatin. Nggak enaknya pun telat nikmatin, karena itu sepaket. Kamu harus ingat goalnya untuk kamu capai itu. Gitu. Nah kalau untuk rajin nyatetnya, jujur itu nggak gampang. Banget. Tapi sekarang tuh banyak kok aplikasi-aplikasi yang membantu itu. Aku lupa sih ada beberapa. Dulu tuh pas rajin nyatet tuh ada aplikasi yang aku pakai juga. Nah itu tuh ngebantu banget loh. Apalagi sekarang kan kita pakai smartphone itu apa-apa gampang ya. Dan transaksi kita kan juga banyak yang pakai smartphone. Itu kalau teman-teman suka pakai dompet digital kayak OVO, GoPay gitu-gitu, itu enak loh, nggak berasa kan? Duit keluar semua, nggak berasa gitu. That's why penting untuk kita tuh membawa kebiasaan spending kita itu jadi something yang kesadaran, naik ke consciousness kita, kesadaran kita. Jadi nanti pas kalian mau spending duit, kalian mikir, gak jadi deh, perlu nggak sih gitu loh. Kalau mungkin ini hal yang Farel udah kerja belum? Belum ya? Ini mungkin belum direct ke aku kalau ngomong begini ke kamu. Tapi nanti kalau kamu udah kerja, bukannya nyumpahin ya. Amin dapat kerja yang bagus, amin dapat kerja yang enak, gajinya enak. Tapi nanti begitu dapat yang enak, gaji 10 juta yang itu gede. Biasanya gaji itu berbanding lurus dengan tekanan kerja. Jadi kalau kalian kerja, dapat gaji yang gede, kadang harus tahu itu ada budget 5%, 10% tuh ke psikolog. Itu wajar kok. Dunia kerja itu wajar kalau kayak begitu. Jadi semakin tinggi pendapatan kalian akan semakin besar tekanannya. Dan nanti pas kamu mau spending uang, kamu akan mikir, anjir gue di kantor capek-capek begini,
keluar cuma buat kayak begini. Itu jadi nggak rela, bener. Itu tapi hal kayak begitu tuh kesadaran. That's why penting untuk kamu punya goal, karena goal itu bantu kamu inget, goal itu bantu kamu sadar kebiasaan kamu. Itu sih. Oke, Sip. Mungkin dibuka pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oke, silakan Dina. Dina. Ya, kalau aku pengen nanya sih tadi mungkin bersangkut dengan tadi. Tadi kan kamu bilang the best time to invest yesterday, Yes. the second time is today. Betul. Tapi kalau misalnya kayak kita baru tahu dan baru mulainya hari ini gitu, itu better kita invest first atau kita ya belajar dulu untuk investnya ini sendiri. Oke, ini balik ke personal lagi sih, ke pribadi kamu. Karena dulu tuh aku juga orang yang kayak begitu. Aku mikir kan sebelum investasi lebih baik belajar dulu. Punya ilmu, punya senjata banyak kan lebih bagus ya daripada kita mulai sesuatu nggak ngerti apa-apa. Nah, balik ke level komitmen kamu. Kamu tipenya bisa nggak belajar, terus nanti set time, oke, gue komit, gue mau mulai. Karena ada tipe orang yang banyak belajar, dia akhirnya nggak mulai karena terlalu takut. Nah, kamu tipenya kayak gimana? Kalau kamu adalah tipe yang mulainya komit itu harus dipaksa, bukan hal yang buruk ya, maksudnya banyak kok orang yang begitu juga, banyak kok case-case yang perlu seperti itu. Kalau tipe kamu adalah komitmen yang perlu dipaksa, investasi dulu. Kamu belum punya penghasilan, ada uang jajan kan? Kalau lebaran, kalau misalnya Imlek, dapat uang kaget, coba investasi. Nah, begitu kamu mulai investasi, pasti kamu mau ngomong belajar. Apalagi kalau udah ngerasain naruh duit 1 juta, tau-tau kok minus, kan nggak terima, duit gue kurang nih. Kita akan cari tahu lebih untuk di situ. Tapi kalau misalnya kamu tipe orang yang nyaman untuk belajar dulu lebih banyak, mulainya dari belajar dulu. Karena tetap investasi yang interestnya, yang returnnya paling gede adalah investasi otak. Itu kita nggak bisa hindari. Tapi balik lagi, namanya investasi otak penting, tapi yang paling penting itu adalah memulai. Untuk memulai, setiap orang punya trigger yang beda. Nah, kamu harus kenalin trigger kamu. Gitu sih. Baik, mungkin sekian ya sesi materi dari Q&A bersama Pauli hari ini selaku Certified Financial Planner. Mungkin kalau bisa aku simpulkan sedikit, dalam menyusun financial planning itu ada pertimbangan untuk penyesuaian terhadap kepribadian kita sendiri, apakah kita memiliki tanggungan lain atau tidak. Kemudian untuk memulai sesuatu juga mungkin itu menjadi bagian yang sangat sulit untuk memulai, tapi kita harus menyebut itu sebagai trigger kita untuk belajar juga. Jadi kalau bisa belajar secepatnya sambil mulai juga kali ya gitu. Terus mungkin itu aja untuk materi hari ini.